Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali di podcast Bangku Sekolah. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, yaitu ketua OSIS dan wakilnya. Mereka adalah wakil OSIS baru dan ketua OSIS baru pada tahun 2024 ini sampai 2025. Mari kita sambut Gania dan Valen. Nah, pada hari ini mari kita ngobrol-ngobrol kepada mereka ya teman-teman ya. Nah, gimana sih rasanya jadi orang yang paling spesial di sekolah, yaitu jadi ketua OSIS dan wakilnya? Rasanya itu ya campur aduk ya, ada senangnya, ada sedihnya, dan kita juga pasti harus pintar-pintar jaga image karena setiap orang tuh pasti menilai kita kalau kita itu harus perfect depan mereka. Nah, benar tuh. Kalau Valen gimana? Jadi saya itu lebih banyak kesilen. Ya udah, apa-apa. Kalian kan jadi anak yang paling terkenal di sekolah. Apakah kalian risih? Kan jadi banyak anak yang bakalan cari tahu tentang kalian nih. Kalau risih sih enggak ya, malahan kita itu senang karena setiap kita jalan itu pasti ada aja mereka yang nyapa kita. Jadi kita kayak merasa kalau oh my god kita terkenal. jadi mereka itu bawa mood bagus bagi kita. Yes, benar sekali. Jadi positif ya bagi kalian sendiri ya. Positif banget. Nah, Gania sendiri kan aktif juga nih di Nari. Nah, gimana caranya Gania biar bisa ngekontrol semuanya? Kan itu pasti tambah capek kan, apalagi jadi ketua OSIS. Gimana tuh? Kalau aku sendiri, aku tuh selalu bikin jadwal di awal bulannya. Itu tuh isinya apa aja kegiatan yang aku mau lakuin di satu bulan itu. Nanti kalau udah ada yang terlaksana itu pasti aku centang-centangin. Itu membantu aku banget buat bisa ngekontrol antara tanggung jawab aku yang sangat banyak itu. Sangat ribet itu ya? Yes, benar. Kamu juga nari dari kecil itu ya? Iya. Aku ikut nari itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Itu di sekolah apa di luar sekolah? Di luar, aku ikut sanggar dulu di Mandalaka Dewa Guruan. Kalau kalian tahu, tempatnya di Kebu Harjo ya teman-teman. Kebu Harjo Karangploso ya? Masih ada sanggarnya? Sekarang pindah ke Balai Desa kalau nggak salah. Balai Desa apa? Nijo. Oke. Kalau Valen nggak ikut nari juga ya? Nggak ikut apa? Iya. Berarti cuma kesibukannya wakil gitu kan? Iya. Nah, Gania sendiri kan kemarin nge-share tuh kegiatannya acara OSIS itu, perkumpulan ketua OSIS. Itu gimana sih ceritanya? Kok bisa tiba-tiba berangkat gitu? Itu aku pertama itu dikasih tahu sama Pak Arifin kalau bakalan ada pertemuan diklat pertemuan ketua OSIS se Kabupaten Malang. Nah, kebetulan itu kan aku udah dilantik ya hari Seninnya itu, jadi aku langsung diajak Pak Krisna buat ngikutin kegiatan itu. Di situ itu seru banget kegiatannya karena aku itu nemuin teman-teman yang sangat luar biasa. Karena ya mereka itu bagi aku kayak support banget gitu loh, karena juga mereka itu baik-baik. Terus juga ada satu temen yang ternyata hobinya sama kayak aku, dan ternyata dia juga muridnya guru aku, kayak gak jauh. Bisa ketemu gitu? Iya. Jadi dapat pengalaman baru dan teman baru ya kan ya? Iya. Itu di mana ya? Kemarin di Lawang. Oh, di Lawang. Berarti gak jauh dari sini ya? Enggak, cuma deket, cuma seret. Itu cuma ketosnya? Ya, cuma ketua OSIS sama pembina OSIS Pak Krisna. Berapa hari itu acaranya? Itu acaranya cuma 2 hari 1 malam. Keren. Dan itu kegiatannya itu padat dari pagi sampai malam, itu cuma materi. Jadi aku kemarin tidur itu sekitar jam setengah 12, terus langsung mandi. Itu masih jalan-jalan ke keliling hotel itu buat isengin teman-teman yang lain.
Berarti full padet ya, nggak ada istirahat atau main-mainnya. Ada istirahatnya, biasanya itu cuma isoma. Tapi seru kan ya untuk acara? Banget. Nah, motivasi untuk teman-teman yang nggak jadi OSIS itu apa menurut kalian? Kan banyak tuh anak-anak yang berusaha jadi OSIS tapi mereka nggak bisa, nggak keterima lah istilahnya. Motivasinya sih silakan coba lagi ya, karena pasti banyak kesempatan lagi yang bisa dicoba. Kan ya? Ya semangat aja sih. Mungkin kegagalan itu nggak terus Berpihak terjadi. kita. Ya, jadi ya banyak-banyak mencoba aja, karena kesempatan pasti akan terus mengalir ke kalian. Karena kegagalan pasti ada keberhasilan kan ya. Nah, Kalau tentang OSISnya sendiri tuh ya, tanggung jawab apa yang paling penting bagi OSIS? Biar teman-teman OSIS lainnya itu bertanggung jawab sama organisasinya gitu. kalau menurutku tanggung jawab yang paling penting itu adalah komunikasi satu sama lain. Karena dengan komunikasi kita itu bisa Saling mengerti satu sama lain, jadinya nggak banyak miskomunikasi. Kalau perlombaan minggu besok itu apa aja yang disiapkan oleh OSIS? Apa bisa bocorkan gitu? salah satunya kita insya Allah mau ngadain band. Band? Iya. Itu band lokal atau bandnya gimana? Atau masih belum tahu? Bandnya Insya Allah lokal sih. ya rahasia ya nama bandnya masih. Kalau dari narinya sendiri, apakah ada kejutan yang akan dipertunjukkan gitu? Insya Allah ada, karena ini juga aku udah latihan sama teman-teman aku buat nampilin di minggu depan ini. Nah itu ya, untuk teman-teman Spensaka ditunggu saja untuk minggu depan, karena banyak event-event dari sekolah untuk memperingati ulang tahun Spensaka kan ya. Satu minggu kita full acara di sekolah, jadi tunggu saja untuk minggu besok. Dari kakak-kakak OSIS juga sudah mempersiapkan banyak materi dan hadiah untuk perlombaan-perlombaan yang akan dilaksanakan. Nah, kan kalian nih jadi anak yang paling terkenal. Pastinya ada juga musuh-musuh yang gak suka kalian, apalagi jadinya ketos. Pastinya ada yang gak terima gitu. Melawan haters itu gimana sih tipsnya? Kalau kata aku sih ya jangan dengerin omongan haters yang terlalu menusuk hati kalian. Kalian harus tetap jadi diri kalian sendiri, karena mungkin haters kalian itu ngebenci kalian karena mereka nggak bisa jadi kita. Jadi tetap jadi diri sendiri aja. Bagus tuh kata-katanya, tetap jadi diri sendiri, karena orang lain itu nggak bakal bisa untuk menyaingi diri kita. Untuk kalian? Sama sih, saya nggak terlalu ambil pikir. Cuman Ya itu pokoknya. iya. Pokoknya jangan dengerin lah apa kata orang lain kepada kita. Kita ambil positifnya aja. Kalau orang lain bilang negatif, biarin aja. Kita tunjukkan di balik layar apa yang kita bisa lakukan. Benar. Sangat memotivasi. Kalau kita melawan apa kata haters, mereka akan terus menyerang kita. Jadi kita biarkan aja omong-omongan mereka itu. Kalian ini kan habis ini ada lomba. Apakah jadwal kalian tambah padat banget nih? Sangat padat. Pasti gannya padat nih, karena harus nyiapin acara OSIS buat rapat-rapatnya, lomba, latihan nari, terus koordinasi nari. Pasti capek. Ya dibilang capek-capek, tapi itu seru karena kesempatan gak datang dua kali. Nikmatin masa remaja kalian dengan kegiatan-kegiatan positif yang ada. Pokoknya jangan hilangkan itu ya, kesempatan yang datang kepada kita. Yes ya. Kita harus menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kalau Valen apa? Apakah kamu menghandle pekerjaan lainnya? Iya pasti, karena Gania kan juga ada sibuk di nari. Iya. Jadi sebagian tugasnya Gania saya handle untuk memudahkan Gania juga meringankan bebannya. Tapi lebih santai kan ya kalau jadi Valen? Iya, karena saya nggak ada sibuk di luar organisasi. Cuma sibuk di OSIS saja. Iya. Cukup bagus ya dari Valen ini. Tapi untuk Gania pasti lebih seru, soalnya banyak pengalaman yang didapatkan ini. Ya seru banget. Nget. Ya.
Nah, kalau motivasi apa yang selalu kalian pegang agar kalian itu bisa terus nggak oleng gitu, maksudnya nggak dengerin apa kata orang biar nggak sakit hati gitu lah. Apa ayo motivasinya ayo. Mikir nih. Apa Len? Cepetan Len. 1, 2, 3. Ya sudah, kita ganti aja. Kalian mikir dulu aja, nanti bisa dijawab kok. Siap. Pasti pusing motivasinya. Apa kalian nggak pernah mikirin motivasi ayo? Enggak. Berarti kalian enjoy ya jalanin Iya, keseharian. benar. Kok katanya gak sih, anjir. Kepencet. Kepencet sumpah. Kalian bisa ngira gak sih bisa jadi ketua OSIS tuh? Atau enggak? Jauh dari perkiraan kita sih, karena dari awal aja aku nggak terlalu ambis jadi ketua OSIS, karena kita mikirnya ya udah kita nggak terlalu terkenal. Iya. Aku pribadi sebenarnya sudah ada kepikiran pas waktu kita jadi paslon, karena Gania menurutku itu kandidat terkuat. Dampak buat positif jadi- yang sangat di sekolah ini ya. Iya, Kepikiran terus nggak kalian waktu kandidat itu? kepikiran banget. Kepikiran pengen jadi bendahara. Iya. Pengennya bendahara nggak jadi ketua. Iya, karena kan tugas bendahara itu lebih ringan dari tugas semuanya. Malahan yang lebih berat dari kita itu sekretaris. Berarti paling susah tuh sekretaris ya daripada ketuanya. Iya. Sekretaris itu harus pinter-pinter mengelola banyak waktu dan pikiran, tenaga. Untuk sekretarisnya siapa sekarang di sekolah ini? Sekretaris 1 itu ada Alta Funisa kelas 8D, terus sekretaris 2 ada Faizal Maulana kelas 8I. Berarti kalau bendahara itu lebih santai ya? Paling Iya. santai. Paling santai. Oke. Nah, jadi OSIS itu gimana menurut kalian? Apakah kalian bisa capek atau enjoy ngejalanin OSIS itu? Capeknya capek enjoy. Capek enjoy? Iya. Pasti Seru berarti? Seru. Capeknya itu apa ya? Ya capek ya, seru gitu ya? Ya capek ya, seru. Susah dijelaskan. Tapi pokoknya kalian seneng gitu jadi Seneng OSIS? banget. Pernah nggak kepikiran mau keluar OSIS gitu? Karena terlalu sibuk. enggak sih sejauh ini. Berarti kalian sudah yakin pada OSIS di sekolah ini ya? Iya. Oke. Yakin 10.000%. Apa itu Bang? Ayo, motivasinya sudah ada belum? Kalau motivasi dari aku sendiri itu jangan bandingin diri kalian sendiri sama diri orang lain, karena potensi kita pasti juga berbeda-beda, ada kurang lebihnya juga beda. Nah, aduh apa sih? Nah, pokoknya yang dimaksud Gania itu ya, kita harus jadi diri kita sendiri. Kayak kata saya awal tadi, karena orang lain gak bakal bisa jadi kita. Kita harus berusaha untuk bisa lebih dari orang lain, bukan orang lain yang lebih dari kita. Kalian? Motivasiku sih aku ngawal ya wes. Kecukupan. Terus coba banyak hal, walaupun itu sudah gagal berkali-kali, tetap coba lagi karena Kesempatan akan datang terus menerus, terus menerus. tapi tidak bisa untuk selalu berhasil. Terus sekali. Yang paling penting adalah kalian harus berani mengambil keputusan. Urusan gagal sama berhasilnya itu urusan belakang. Yang penting kalian harus harus berani mengambil keputusan. Kesempatan, resiko. Keputusan dan kesempatan itu harus imbang ya, balance. Kalau keputusannya lepas tapi kamu nggak berani, ya sama aja rugi dong, semuanya hilang gitu saja. Jadi yang paling penting kesempatan itu, jika kita sudah dapat kesempatan itu, kita harus memaksimalkan dengan semaksimal-maksimalnya. Walaupun kita nggak expect bisa berhasil, bisa jauh, bisa jadi itu bakal jadi lebih berhasil yang kita pikirkan. Buktinya mereka nggak ada kepikiran jadi ketua OSIS itu, ya kan? Ya, benar. Tapi bisa tiba-tiba jadi. Takdir. Takdir dan keberuntungan.
mengganggu gak sih untuk pelajaran di sekolah karena kebanyakan rapat-rapat atau kegiatan OSIS itu? Kalau mengganggu sih enggak ya, karena kita selalu adain rapat itu jauh dari jam pelajaran. Jadi kita masih ada space buat kalian, buat mereka itu ngerjain tugas-tugas mereka. Jadi nggak bakalan ya. Mungkin kalau tugasnya memang banyak itu bisa jadi mengganggu, tapi nggak yang mengganggu banget gitu. Masih bisa dikontrol lah ya, masih bisa diimbangi. Valen? Aduh Valen, gak apa-apa lah. Terlalu tegang kayaknya Valen, santai, relax. Kegiatan LDKS kemarin itu kemana? Kan setiap tahunnya itu beda-beda. Untuk tahun ini kita ke Coban Talun, ya. Jadi untuk yang nggak tahu ya, LDKS itu adalah kegiatan apa? Latihan dasar kepemimpinan siswa yang dilaksanakan saat kita udah berterima jadi OSIS. OSIS. Jadi yang bisa itu cuma OSIS baru agar mendapatkan pengalaman dan pembekalan di sana dan mendapatkan pengalaman baru. Gitu kan ya? Iya. LDKS itu 1 hari kan? 2 hari 1 malam. 2 hari. Iya. Untuk kelas 7 yang nggak bisa jadi OSIS ya, tahun besok dicoba lah, lumayan itu bisa rekreasi gratis kan. Iya. Mumpung OSISnya masih Gania. Gimana kan jadi ketua OSIS baru itu kayak gimana gitu dilihat dari kakak kelas yang lainnya, apakah canggung atau enjoy aja? Sebenarnya agak deg-degan sih pertama jadi OSIS itu, karena kita juga harus berdiri dari sendiri kan. Ya. Kita nggak terlalu bisa mengandalkan orang lain, jadi kita Ya harus percaya diri. ya. Kalau kalian ambil keputusannya ikut Gania apa ada keputusan sendiri gitu? Karena kan OSIS itu memungkinkan kepentingan bersama. Ya. Jadinya kita pastinya harus sendirian sih. Itu kan bukan kepentingan saya sendiri sama kepentingan kalian sendiri. Itu kan diskusi dari kepentingan hasil yang sama, satu tujuan yang sama. Karena ini FYI, aku sama Valen itu sama-sama tinggi, jadi gimana caranya ego Bisa kita satu. itu harus bisa satu. Kalau ego Valen yang tinggi aku harus rendah, kalau aku yang tinggi Valen juga harus rendah. Jadi harus sama-sama mengerti satu sama lain aja sih. Harus pengertian gitu ya. Nah kalau misalnya pas rapat ada anggota lain yang kurang setuju sama pendapat yang lain gitu, cara kalian biar ngademin atau ngedamain mereka itu gimana? Jadi itu karena kan gak semua orang punya satu pendapat yang sama. Biasanya kita pasti sih diskusi ya, musyawarah. Untuk keputusan yang paling tepat dari antara banyak keputusan. Nah kalian ada nggak pesan buat teman-teman OSIS yang pendapatnya jarang didengerin gitu? Kalau cara didengerin sih kita nggak perlu, kita selalu dengerin Semuanya. pendapat mereka sama-sama. Intinya suarakan aja pendapat Menyuarakan pendapat. Iya, walaupun pendapat kalian kadang nggak didengerin sama mereka ya, kalian jangan sakit hati atau iri kepada teman yang lainnya. Karena kalau kalian iri dalam organisasi itu, maka kalian akan hancur di organisasi itu. Rasa iri kalian akan capek karena rasa tenaga kalian akan capek karena rasa iri itu. Jadi kalian belum apa-apa, belum rapat, belum apa-apa, kalian udah capek. Nah itu kata Pak Wildan tadi ya. Jadi kita itu nggak boleh iri sama satu sama yang lain. Kita harus ikuti apa kata ketua kita. Gania ini juga nggak kejajan banget kan ya? Enggak, Baik kan? lemah lembut soft spot kan. Nah jadi kalian yang mau ikut OSIS bisa semangat dan belajar terus. Tahun depan masih ada kok. OSIS itu selamanya nggak bakal hilang. Terus kan banyak itu yang bilang OSIS itu buta sekolah lah, gimana lah. Kalian biar nguatin para anggota kalian gimana itu? Ya kayak aku tadi cara ngilangin haters itu, ya kita tetap jadi diri kita sendiri aja, jangan terlalu mikirin omongan orang lain, karena kita di
awal masuk OSIS itu kita udah tahu tanggung jawab kita itu gimana. Kita sudah harus banyak resiko yang udah kita ambil. Karena kita tugasnya cuma membantu guys, bukan membantu. Bukan ya, itu membantu, boleh membantu. Kita juga harus bantu dengan ikhlas. Pengalaman itu berharga ya teman. Jadi walaupun kalian dapat capek, pengalaman itu pasti ada juga. Bisa aja kalian dapat pengalaman itu pas waktu besar, pas kerja gitu, atau berorganisasi waktu kuliah. Seru gak jadi orang yang paling spesial di organisasi? Menurutku seru aja sih, soalnya kita kan juga pasti banyak pengalaman dari yang lain. Terus kita juga banyak teman, of course. Yes, pastinya. Banyak kenalan juga ya? Iya. Ya, Karena kalau kita itu mungkin banyak pengalaman yang enggak semua orang itu bisa ngerasain jadi kita. Jadi kita sangat amat senang dan beruntung. Bocorin dong tugas OSIS, tugas ketua OSIS di balik layar. Kayak nyari sponsor kah, apa gimana gitu. Yang paling capek itu apa? Sebenarnya tugas ketua OSIS itu nggak berat sih, karena itu cuma harus pinter-pinter Menjaga dan gitulah. ya menjaga nama baik OSIS kalian, diri kalian sendiri atau OSIS. Karena ya itu kita dilihat sama semua guru kalau kita tuh harus perfect. Perfect. Harus seperfect-perfectnya, pasti akan ada kesalahan. Maka kita harus menutupi kesalahan kita. Itulah. Apa sih aslinya tugas wakil OSIS itu? Kan banyak yang nggak tahu. Kan biasanya banyak yang bilang wakil itu nggak penting. Pasti aslinya penting kan ya wakil itu? penting. Kalau nggak ada ketua, pasti bisa diambil sama wakil. Ini tugasnya ya menghandle sebagian tugas ketua aja sih, soalnya apalagi kan ya kan punya sibuk lain. Tantangan yang udah kalian dapat apa? Apa masih belum? Tantangannya itu kita harus ngebujuk Ya, ngebujuk itu biar bisa biar bisa kebuka hatinya, biar mereka bisa bukan membujuk, meyakinkan lah. meyakinkan, biar bisa meyakinkan mereka kalau ini tuh penting, Berguna. Dan bisa mendapatkan dampak positif bagi sekolah. Soalnya kadang susah ya buat proposal itu. Susah. Kalau buat proposal itu tugasnya sekretaris ya. Sekretaris. Jadi itu yang paling susah ya mereka. Yang paling susah itu sebenarnya bukan bikin proposalnya, tapi meyakinkan mereka. Untuk lombanya itu yang ngasih ide itu siapa? Apakah para OSIS atau guru-guru? Itu pertamanya itu dari idenya guru-guru. Terus kita itu kan pasti sebelum lomba itu diluncurkan, itu kita pasti udah diskusi gimana ini enaknya lombanya, apakah ada yang mau tambahin. Terus kita juga biasanya juga ngasih saran lomba-lomba yang mau dilaksanain, kayak misalnya ada program kerja dari anggota kita yang belum terlaksana dan itu bisa dijalankan di lomba ini, kita juga bisa mengajukan itu. Jadi itu ya, kalau kalian pada komen gak ada lomba ini, gak ada lomba itu, bukan salah OSIS aslinya. Karena OSIS hanya mengerjakan apa yang disuruh, gitu kan? Iya. Susah ngomongnya Susah. Untuk lomba-lomba OSIS kan yang menghandle semua. ya, sama Capek tuh pasti. dibantu sama guru pendamping biasanya. Untuk seragam waktu lomba apa nih? Bisa lah bocorin dikit. Apa masih belum tahu? Belum tahu, itu Belum masih tahu. mau kita diskusiin lagi. Kalau jalan sehatnya masih belum tahu juga. Belum tahu juga. Berarti semua guru yang mikirin lomba. Iya, gurunya. Berarti kalian cuma ngerjain apa yang disuruh guru. Ya. Cukup ribet. Apalagi harus mendengarkan murid-murid yang gak terima sama lombanya kan ya. Iya. Banyak murid yang kecewa, bilangnya OSIS yang gak jelas. Padahal ya Padahal ya gitulah. Nah, sebagai pemimpin baru nih, pelajaran apa yang bakal kamu pelajari untuk kedepannya biar jadi lebih baik?
Pelajarannya cukup simpel, yaitu kalian harus berani mengambil keputusan dan berani menerima resiko tersebut. Dari situ aja. Ya, karena setiap manusia, setiap langkah yang kita ambil itu pasti ada resikonya, ada konsekuensinya. Nggak semua itu berdampak positif sama diri kalian. Pokoknya kalau kalian buat kesalahan harus dievaluasi ya. Gimana sih kalau ada OSIS yang nggak terima dievaluasi itu? Biasanya kan langsung gimana gitu. Itu lumayan susah sih, tapi kita kalau evaluasi kan nggak cuma 4 mata, tapi kita juga ajak 6 bungkus inti kita itu buat evaluasi. Kalau misalnya mereka nggak terima, ya mau nggak mau, ya itu emang kesalahan mereka. Jadi kita harus meyakinkan kalau mereka ini salah dan kamu harus terima resikonya gitu. Berarti kalau eval itu harus dirapatkan sama semua ini juga ya? Iya. Enggak kalian contohnya kan? Pasti yang di eval itu mikir kalian yang mikir, yang mencari-cari. Acara-acara ke depannya pinginnya gimana? Apakah lomba-lomba atau acara sanggar nari yang lebih gitu? Masih belum tahu? Kesibukan yang kalian lakukan itu apa aja? Kalau di dalam sekolah selain OSIS dan nari? Gak ada. Ada. Cuma itu aja, cuma OSIS yang paling sibuk. Oh, sama aku juga ikut itu SSK. SSK apa itu? Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi aku kader SSK. Jadi apa sih? Nah itu pokoknya SSK. Itu ikutnya di luar sekolah apa? Enggak, di dalam sekolah. Dalam sekolah? Ya. Bebas, maksudnya semua murid bisa ikut apa cuma beberapa yang dipilih? Cuma beberapa yang dipilih. Caranya gimana tuh biar kepilih tuh? Dan aku nggak tahu ya itu guru-guru mandang kadernya itu dari apa, tapi kebetulan aku yang dipilih guys. Ya, mungkin sama kepercayaan mereka juga mungkin. Harus mencolok lah kalau kata lain. Iya. Kamu nggak ikut sekolah apa-apa? Valen? Saya ikut jurnalistik. Jurnalistik? Iya, saya suka nulis gitu sih. Di sekolah ya diikuti? Iya. Di luar nggak ikut lagi? Nah, ikut. Jurnalistik nggak ada acara kan di buat sekolah ini? Nggak ada, kebetulan kita cuma bikin scrapbook hasil setelah ada kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan eskul atau kegiatan sekolah? Kegiatan sekolah. Berarti kalian kayak merangkum kegiatan sekolah itu? Iya betul. Bagus. Guru-guru yang paling favorit kalian apa? Ada nggak? Semua guru tentunya itu jadi favorit kita, tapi di antara yang favorit pasti lebih aktif. Ada yang paling Pasti ada yang favorit? paling favorit. Kalau aku sendiri aku Favoritkan? memfavoritkan sama Bu Widya dan Bu Indah. Berarti itu yang tiga? Kan gurunya bukan mata pelajarannya. Tadi mata pelajaran paling kalian suka apa? Saya pribadi sih bahasa Inggris Inggris? karena gampang. Bahasa Inggris gampang? Gampang. Setuju? Setuju dikit. Kalau kamu apa paling suka? Ya, aku paling suka ya sama sih bahasa Inggris juga, karena ya itu lebih mudah dari pelajaran-pelajaran yang lain. Karena kayak mudah dipahami aja, nggak ada hitung-hitungannya juga kan. Tapi yang paling susah pasti public speakingnya. Bener. Dan paling kalian suka pasti jam kosnya. Betul. Sangat betul. Nah, ini cara biar nggak rame saat jambos gimana? Untuk ketua OSISnya sendiri ini kan biasanya para murid itu sering dimarahin sama guru-guru gara-gara kalau jambos jangan gini. Kalau di kelasku sendiri itu hampir nggak pernah ada jambos, karena setiap ada guru yang berhalangan hadir itu pasti digantikan sama guru piket atau guru PPL, jadi sama sekali nggak ada jambos. Sangat sibuk.
Ya, Apakah seru untuk kalian sendiri? seru sekali. Nah, ada gak pesan-pesan buat murid-murid yang sering jam kesan keluar itu? Gak ada. Ya ada aja sih murid-murid yang sering jam kesan jalan-jalan. Pesannya ya Nikmatin masa sekolah kalian selagi kalian masih bisa menempuh itu. Jangan bolos-bolosan, apalagi nggak sekolah. Nah, Nah kalau di sekolah itu lumayan lah daripada kalian bolos. Kalau kalian bolos itu fatal. Bisa nggak naik kelas, bisa dicap buruk sama guru. nggak dapat Kita apa-apa. bener, tapi capeknya. Capeknya. Untuk event-event hari pasti lebih banyak kan untuk kedepannya. Kedepannya mungkin sangat banyak, apalagi kita dapat pendamping baru, Bu Retno sangat suka sekali mengadakan event-event budaya. Jadi kita harus siap sedia sih. Sekolah kita juga ada wisata ya, pastinya kayak begitu kan ya. Ya, begitu. Nah, gitulah cerita singkat dari Gania dan juga Valen, ketua OSIS dan wakil OSISnya yang baru pada 2024 dan 2025. Cukup unik ya ceritanya dan cukup pemberani. Terima kasih ya kalian sudah mau datang di podcast Bangku Sekolah ini. Penonton, saksikan selanjutnya video-video dari Bangku Sekolah. Masih banyak lagi kok video-video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk pencet like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Saya Leonard Krishna Dewantara mengundurkan diri menutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.